Oke, ada beberapa materi terkait agama yang itu bisa disimak. Ada evolusi agama, animistik, politeistik, dan komonoteistik. Jadi dari mulai adanya kepercayaan, kemudian ada banyak Tuhan, kemudian awalnya mistis, kemudian banyak Tuhan, satu Tuhan. Dulu sebelum ada, ya di era-era dulu lah, misal di Indonesia itu kan ada animisme, dinamisme, bahasanya kan begitu, percaya pada roh-roh itu kan banyak sekali, tapi belum mengerucut kepada pemahaman tentang Tuhan. Nah kemudian seiring berkembangnya zaman, orang mulai berpikir kemudian masa kepada roh, masa kepada pohon, masa ini. Kemudian memunculkan semacam ide. Ya memang awalnya ya begitu. Kita jangan pahami kita sebagai orang Islam. Di situ ada Nabi, kemudian memberi ajaran. Bayangkan di zaman-zaman prasejarah atau zaman-zaman bukan prasejarah ya, zaman apalah itu namanya. Itu jangkauan Nabi, apalagi Nabi sebelum Muhammad kan itu jangkauannya ya hanya untuk umat tertentu. Maka di belahan dunia yang lain itu tentu akan muncul semacam ajaran-ajaran. Jadi jangan heran, coba kita bayangkan, semisal di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Musa, itu kan untuk satu umat. Lantas di belahan bumi yang lain siapa? Nah itu itu hanya sekedar semacam apa ya, percontohan. Jadi awalnya kepada animisme, kemudian kepada banyak Tuhan, kemudian ada ide ke monoteistik. Kemudian agama itu juga dipahami sebagai magis kepada hal-hal yang gaib. Kemudian Emil Durkheim munculkan kegiatan jiwa yang berupa rasa cinta terhadap masyarakatnya. Jadi ada banyak sekali sejarah yang kalian bisa baca bukunya, buku 7 teori dasar agama. Saya agak lupa itu, kalian bisa cari itu, ada 7 teori tentang agama. Itu di situ nanti kalian akan John L. Plus kalau tidak salah, karya John L. Plus. Itu di situ nanti kalian akan diberi pemahaman tentang sejarah agama mulai dari agama di belahan dunia manapun. Jadi itu. Tapi tentu kalau di dalam Islam kita percaya bahwa agama adalah ajaran yang kemudian berisi tentang aturan-aturan yang wajib juga ya harus dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, dan kemudian di situ ada aspek ketuhanan, ada aspek keimanan, ada aspek Islam. Jadi semacam pedoman. Tapi ini hanya sebagai pengayaan materi saja. Nah, jadi saya rekomendasikan John L. Plus. Kemudian agama dalam terminologi Islam. Dalam bahasa Arab, agama disebut dengan din, di mana din itu ada pemahaman kekalahan, penyerahan diri pada pihak yang lebih berkuasa. Memang kesannya negatif, tapi tentu kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Kalau kita berkuasa, tentu kita bisa menentukan kita lahirnya kapan, kemudian rezekinya bagaimana, matinya kapan. Kita kan tidak bisa menyeting mati kita kapan. Itu berarti menunjukkan kita kalah, tidak berkuasa. Maka kita menyerahkan diri kepada aturan-aturan Allah, ketaatan, penghambaan bagi pihak yang lemah. Jadi dari kekalahan dia taat atas apa? Undang-undang dan hukum perdata padanya berlaku. Kemudian peradilan, perhitungan atau pertanggungjawaban. Jadi karena kita tidak berkuasa, kita harus taat kalau terhadap undang-undang. Kalau kita taat, maka di sini ada perhitungan atas ketaatan kita. Kalau kita tidak taat, maka nanti ada perhitungan ketidaktaatan kita. Artinya sebenarnya di situ unsur agama, emosi keagamaan. Mas, kenapa kok kamu rela mengeluarkan uang sampai 30 juta lebih hanya untuk melihat kubus yang ada di Mekah? Ya jawabannya ya karena saya merasa tenang.
Kenapa kamu kok rutin sholat? Misal tidak sholat kan tidak apa-apa. Sholat tidak ada hubungan langsung dengan rezeki kamu. Justru kalau misal kamu dapat bos, kamu dilarang untuk sholat, itu kan malah sholat menghambat rezeki. Oh enggak, saya sholat itu mendapat ketenangan. Nah, itu adalah emosi keagamaan. Upacara keagamaan ada di kita ada. Jadi agama itu bisa dikatakan agama kalau dia punya upacara keagamaan, tempat peralatan peribadahan. Di setiap semua yang ada di bumi ini adalah masjid, kecuali kuburan, dan artinya ada istilah atau ada tempat-tempat tertentu yang kemudian itu diperbolehkan untuk menjadi tempat ibadah. Jadi kalau ada mengaku ada agama tapi tidak punya tempat ibadah atau tidak punya cara untuk beribadah, maka termasuk di sini juga cara-cara beribadah. Ada kelompok penganut, misal, Mas saya penganut agama, ada agama baru. Penganutnya siapa? Tidak ada, itu tidak bisa agama. Agama itu harus punya penganut. Kemudian sistem keyakinan. Kita ada rukun iman, meyakini kalau ada hari akhir. Nanti ada pertanggungjawaban. Jadi harus ada, ya tidak harus apa ya ini hanya disarikan bahwa agama itu memiliki unsur-unsur 5. Dan terakhir, ini fungsi agama, menyajikan dukungan moral, rekonsiliasi manusia, ketidakpastian. Agama menyajikan sarana hubungan. Agama memberikan standar nilai, mengkaji nilai-nilai. Agama mengesahkan, memberi legitimasi, menunjukkan nilai norma. Agama memberikan status dan identitas baru dalam pertumbuhan dan siklus perkembangan individual, krisis ritas. Jadi kita tahu sebelum ada Islam itu kan ada Arab Jahiliyah. Di era Arab Jahiliyah itu bagaimana kemudian moralnya. Tapi begitu ada Islam, kemudian ada perubahan yang mengubah identitas yang awalnya di Jazirah Arab itu serba tidak bermoral, tapi setelah ada Islam, itu kemudian menjadi manusia yang sangat bermoral. Jadi ini adalah fungsi agama yang bisa kalian. Memang ada salah satu pernyataan dari salah seorang psikolog. Saya agak lupa antara apakah ini dari Karjung atau dari siapa itu. Ada itu yang mengatakan agama adalah candu. Yes, saya katakan agama memang candu itu. Memang ada yang negatif terhadap agama, mengatakan agama itu hanya untuk orang-orang frustasi. Tapi saya tidak sepenuhnya menolak itu, karena memang dengan agama lah kita bisa mengobati rasa depresi kita. Sudah, kamu tidak usah sedih. Masih ada, Allah sudah menyiapkan jodoh yang lebih baik dari dia. Itu kan penenang. Sudah, kamu nggak usah terlalu sedih. Allah sudah menyiapkan pengganti dari sesuatu yang hartamu yang hilang. Allah sudah, itu kan memang ya begitu. Salah satu fungsi agama adalah menenangkan itu tadi. Jadi kalau kita lihat dari fungsi agama ini, maka saya katakan memang manusia itu tidak bisa lepas dari agama. Karena ketika manusia kehilangan agama, kita akan menemui fenomena seperti yang ada di negara-negara maju, di mana setiap tahun kasus bunuh diri itu semakin tinggi, padahal dari segi ekonomi mereka sangat stabil. Ada banyak artis yang dari kekayaan itu sangat banyak, tapi dia tetap bunuh diri. Michael Jackson overdosis, obat penenang. Jadi agama menjadi penting untuk manusia sebagai penyeimbang di dalam dirinya dari aspek jasmani dan rohani. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.